Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7. Bertemu lagi dengan Bu Leni ya, pastinya di Mapel Matematika. Tetap semangat ya anak-anakku. Untuk hari ini kita akan belajar tentang data dan penyajiannya. Ya, langsung saja ya. Untuk kompetensi dasarnya atau KD-nya ya. KD-nya itu yang pertama 3.12 menganalisa hubungan antara data dengan cara penyajiannya, yaitu berupa tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Untuk KD 4.12 menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Nah, ini adalah untuk KD-nya. Selanjutnya contoh penerapan data dan penyajiannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja misalkan pada sensus penduduk ya. Di situ petugas sensus penduduk akan memperoleh data yang berupa angka-angka. Nah, kemudian data tersebut akan diolah dan disajikan dalam bentuk tabel atau diagram, sehingga kita dapat menentukan jumlah penduduk di Indonesia setiap tahunnya. Jadi pada sensus penduduk itu kan mereka memperoleh data ya yang berupa angka. Nah, kemudian dari angka-angka tersebut akan diolah atau disajikan dalam bentuk tabel dan tabel atau diagram. Kenapa? Biar kita itu lebih mudah untuk membacanya kalau sudah diolah menjadi atau sudah disajikan dalam bentuk tabel atau diagram. Nah, itu adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, itu guna dalam data dan penyajiannya. Selanjutnya pengertian dari data dan penyajian data. Yang pertama adalah data. Data itu merupakan sekumpulan keterangan atau fakta mentah yang berupa simbol atau angka. Jadi data itu bisa berupa simbol atau angka. Nah, untuk penyajian datanya sendiri yaitu merupakan suatu kegiatan pelaporan data dari hasil penelitian ke dalam bentuk yang mudah dipahami oleh pihak yang menerima data. Nah, dari data tersebut ya disajikan dalam yang lebih mudah seperti diagram atau tabel, sehingga yang menerima data itu lebih mudah memahami ya. Nah, itu adalah pengertian dari data dan penyajian data. Selanjutnya jenis-jenis data. Jenis data itu ada dua ya. Yang pertama adalah data kuantitatif ya. Yang kedua ada data kualitatif. Yang pertama data kuantitatif. Apa sih itu data kuantitatif? Data kuantitatif itu data yang berupa bilangan dan nilainya bisa berubah-ubah. Ya, jadi data kuantitatif itu berupa bilangan. Contohnya jumlah siswa kelas 7 SMP Tunas Harapan sebanyak 650 siswa. Contoh kedua, misalkan ada ukuran sepatu. Contoh ketiga, tinggi badan dan juga berat badan. Nah, ini contoh dari data-data kuantitatif. Yang kedua, ada data kualitatif ya, yaitu data yang menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Jadi menggambarkan keadaan objek yang dimaksud. Contohnya misalkan Andri adalah anak yang pintar. Itu adalah contoh dari kualitatif. Dia menggambarkan Andri itu anak yang pintar. Contoh yang kedua ada jenis-jenis olahraga. Contoh yang ketiga ada jenis makanan kesukaan. Nah, itu adalah contoh dari data kualitatif. Selanjutnya pengertian dari populasi dan sampel. Dalam data ya, itu pasti ada yang namanya populasi dan sampel. Populasi itu apa? Populasi adalah seluruh objek suatu data. Jadi populasi itu semua ya, seluruh objek.
Sedangkan sampel itu apa? Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili karakter dari populasi tersebut. Jadi sampel itu bagian dari populasi. Contohnya, seorang guru ingin melakukan penelitian mengenai hasil ulangan matematika kelas 7 SMP Harapan. Penelitian dilakukan di kelas 71 dan 73. Nah, di sini populasinya itu berarti ya seluruh siswa kelas 7, populasi itu semua. Ya, berarti di sini adalah seluruh siswa kelas 7 Harapan. Seluruh. Nah, sampel itu kan bagian dari populasi. Berarti sampelnya itu adalah siswa kelas 7 SMP Harapan. Sampelnya nih. Atau sampelnya bisa siswa kelas 7 kelas 7 3 SMP Harapan. Nah, jadi populasi itu menyeluruh semua, ya. Kalau sampel itu bagian dari populasi. Selanjutnya, penyajian data itu bisa dilakukan dengan dua cara, ya, dalam bentuk penyajian data dalam bentuk tabel. Ya, yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel dan penyajian data dalam bentuk diagram. Jadi penyajian data itu bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah penyajian data dalam bentuk tabel, yang kedua penyajian data dalam bentuk diagram. Sekarang yang pertama, penyajian data dalam bentuk tabel. Ini adalah contohnya, misalkan nilai ulangan matematika. Ini yang atas adalah nilai, ini ya. Frekuensi itu banyaknya anak. Misalkan nilai 4 ada 6 anak. Nilai 5 ada 3 anak. Yang mendapat nilai 6 ada 7 anak. Yang mendapat nilai 7 ada 12 anak. Yang mendapat nilai 8 ada 6 anak. Yang mendapat nilai 9 ada 2 anak. Dan yang mendapat nilai 10 0 atau tidak ada. Ya, nah ini adalah cara membacanya. Ini adalah contoh dari penyajian data dalam bentuk tabel. Kalau misalkan kalian ditanya, banyak anak yang mendapat nilai 6. Nilai 6 ini berapa? 1. Banyak anak yang mendapatkan nilai 9. Nih. Banyak anak yang mendapat nilai 9. Ini 9 2. Jadi yang mendapat nilai 9 ada 2 anak. Selanjutnya yang kedua adalah penyajian data dalam bentuk diagram. Nah, dalam bentuk diagram itu ada 3. Ada diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, ini adalah contoh dari diagram batang yang pertama. Cara membacanya begini. Misalkan nilai ulangan matematika siswa kelas 7 ya. Ini satu lagi 7. Yang mendapat nilai 4, ini kan nilai 4. Itu ada berapa anak? Dilihat ini garisnya. Ada 3 anak. Yang mendapat nilai 5 ada berapa anak? Lihat garisnya. Ada 4 anak. Nah, kalau ditanya yang mendapat nilai 10 ada berapa anak? Tinggal dilihat nih yang mendapat nilai 10 berapa ini? Ada 3 anak. Nah, yang mendapat nilai 8 ini kan nilai 8 berapa? Ada 11 anak. Nah, itu adalah cara membaca dari diagram batang. Selanjutnya ada diagram garis. Ini adalah contoh dari diagram garis. Cara membacanya sama. Ini adalah diagram angka kelahiran. Ini adalah untuk tahun, ini untuk jumlah kelahiran. Tahun 2010 banyak kelahirannya berapa nih? 150. Tahun 2011 banyak kelahirannya berapa nih? 200. Nah, dilihat. Ada 200. Kalau ditanya banyak kelahiran pada tahun 2012, ini ada berapa nih? Ada 100. Nah, itu adalah cara membacanya ya. Cara membaca dari diagram garis. Selanjutnya contoh dari diagram lingkaran. Nah, ini adalah contohnya. Diagram lingkaran
Di sini contohnya menggunakan derajat. Nuri ya, ini mengenai burung ya. Kesukaan burung. Burung nuri ada 72 derajat, burung merak 36 derajat, burung elang 54 derajat, burung kasuari 90 derajat. Ya, itu adalah contohnya. Baik, untuk materi hari ini sampai sini dulu ya anak-anakku. Silakan jika ada yang kurang paham ditanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.